Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Aulia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 5 soal pemecahan masalah dengan bantuan Art Studio. Disimak videonya ya. Oke, baik. Halo semuanya. Pada video ini, saya akan menyelesaikan beberapa soal teori peluang menggunakan aplikasi Art Studio. Soal yang akan dibahas meliputi prinsip inklusi-eksklusi, distribusi seragam diskrit, distribusi Poisson, distribusi geometri, dan distribusi seragam kontinu. Kita akan mulai pada soal nomor 1. Oke, pada soal pertama diketahui peluang lolos seleksi X itu adalah 0,6. Kemudian peluang lolos seleksi Y itu 0,5. Dan peluang lolos kedua seleksi 0,3. Kemudian yang A itu adalah peluang lolos setidaknya salah satu. Oke, pada bagian A ini saya menggunakan rumus inklusi eksklusi, yaitu menggunakan P union. PX ditambah PY dikurangi dengan PXY. Oke, hasil yang diperoleh adalah 0,8. Selanjutnya saya akan menghitung peluang yang B, peluang lolos X tetapi tidak lolos Y. Ya, perhitungan ini dilakukan dengan mengurangi peluang lolos kedua seleksi dari peluang lolos seleksi X. Ya, hasilnya adalah 0,3. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Oke, pada soal kedua, terdapat roda putar yang dibagi menjadi 16 bagian sama besar dan diberi nomor 1 sampai 16. Nah, dinyatakan peluang jarum berhenti pada bilangan genap. Oke, saya menggunakan ekstra distribusi. Ya, seperti ini. Apabila teman-teman saat ini di running, dan ada message yang seperti ini, berarti dia belum terdownload. Jadi ekstra kita bisa install terlebih dahulu. Install package. Ya, selanjutnya kita buat data bilangan
genapnya. Oke, genap. Bilangan genap dari 1 sampai 16 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Kemudian kita hitung peluangnya. Saya menggunakan fungsi dan if. Sum. Oke, hasilnya diperoleh 0,5. Selanjutnya, saya akan simulasi sebanyak 100.000 kali putaran roda. Jadi, apabila dia dilakukan 100.000 kali putaran roda. Simulasi 100.000 kali putaran roda. Ini kita isi 100.000 dari 1 sampai 16. Kemudian kita munculkan grafik frekuensinya. Ini kita namakan X-lab-nya. Itu adalah nomor pada roda. Kemudian untuk Y-lab-nya, besaran peluangnya. Kemudian kita run. Ya, di sini muncul ya grafiknya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa setiap angka dari 1 sampai 16 memiliki peluang yang relatif sama sesuai dengan karakteristik distribusi seragam. Ditandai dengan tinggi grafiknya itu hampir sama tingginya. Oke, selanjutnya kita akan soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3, diketahui rata-rata panggilan masuk adalah 9 panggilan per menit. Nah, saya lebih dulu mendefinisikan parameter dari lambdanya. Rata-rata panggilan per menit. Yaitu 9. Nah, nilai lambda ini merupakan rata-rata kejadian atau lajunya. Nah, untuk menghitung peluang, tepat terdapat 8 panggilan masuk, saya menggunakan fungsi di Poise atau distribusi Poisson.
Ini kita running dulu. Ya, kemudian dua baris terakhir. Oke. Maka muncul hasil yaitu 0,1317556 untuk peluang tepat 8 panggilan masuk dalam 1 menit. Kemudian untuk soal nomor 4, pada soal ini peluang menemukan kunci emas adalah 0,3. Nah, ditanyakan peluang terjadi 4 kegagalan sebelum berhasil yang pertama. Yang pertama, saya akan mendefinisikan peluang suksesnya terlebih dahulu. Peluang sukses atau peluang menemukan kunci emas, yaitu 0,3. Kemudian saya menggunakan fungsi degom atau distribusi geometri. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya sejumlah kegagalan sebelum keberhasilan pertama pada distribusi geometri. Oke, hasilnya menunjukkan nilai 0,07203. Oke, untuk membantu visualisasi, saya membuat grafik fungsi massa peluang atau PMF. Grafik PMF geometri. Nah, ini 0 dan 10 ini menunjukkan percobaan dari 0 sampai 10. Nah, kalau ini kan peluang 4 kali gagal, kemudian 1 sukses kan. Nah, ini kita lihat dari 0 sampai 10. Untuk Y-nya, nah di sini kita bisa memilih warna. Kita misalkan menggunakan warnanya biru. Lagi tulis blue, kemudian ini. Expectnya itu menunjukkan jumlah kegagalan. Jumlah kegagalan sebelum sukses. Oke. Kemudian untuk Y-lab-nya digunakan untuk menunjukkan nilai peluangnya. Ini kita running dari sini dulu. Kemudian yang terakhir yang bar plot. Oke, di sini muncul. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana peluang berubah seiring bertambahnya jumlah kegagalan sebelum sukses pertama. Jadi, nah dari sini dia berangsur, kalau dibacanya dari sini dia berangsur turun, kemudian berangsur naik. Jadi berubah seiring dengan bertambahnya jumlah kegagalan.
Oke, semakin ke sini dia semakin kecil. Batang grafiknya semakin pendek. Oke, kita kembali pada soal yang terakhir, soal nomor 5. Oke, pada soal terakhir, waktu tunggu bis mengikuti distribusi seragam kontinu pada interval 5 sampai 25 menit. Nah, peluang bus datang antara menit ke-8 hingga menit ke-14. Peluang bus datang antara 8 sampai hingga 14 menit. Oke, saya menggunakan fungsi PUnif untuk menghitung peluang kumulatif distribusi seragam kontinu. Minimumnya kita isi 5 karena interval batas bawahnya itu 5. Kemudian yang max kita isi dengan nilai interval batas atas yaitu 25. Dikurangi. Jadi ini 14 itu batas atas dari peluang yang ditanyakan, itu 14 menit. Kemudian yang 8 ini adalah batas bawah peluang yang ditanyakan, yaitu 8. Intervalnya kan 8 sampai 14. Nah, ini yang atas 14, yang bawahnya 8. Kita masukkan nilai minimumnya sama seperti tadi, dan nilai maksimumnya juga sama seperti tadi, yaitu 25. Dan kita akan. Oke, hasil yang diperoleh adalah 0,3. Fungsi PUnif ini menghitung peluang kumulatif sampai suatu nilai tertentu. Nah, karena yang dicari adalah peluang antara dua waktu, maka peluang kumulatif pada menit ke-14 dikurangi dengan peluang kumulatif pada menit ke-8. Oke, selanjutnya saya akan membuat grafik fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Oke, itu plotnya itu XP unit sama Y unit. Oke, kita pilih warnanya, kita pilih merah. Kemudian untuk
Ini warna bisa disesuaikan menurut keinginan kalian. Jadi tidak harus sama persis. Stepnya itu waktu tunggu dalam menit ya. Kemudian yellow-nya adalah CDF-nya. Kemudian untuk ini itu CDF distribusi seragam kontinu. Terakhir getaran strip yang terakhir. Dari sini muncul grafiknya. Jadi waktu tunggu 0 sampai 10. Grafik ini menunjukkan bagaimana peluang kumulatif meningkat secara linear pada distribusi seragam kontinu. Oke, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan RStudio, seluruh peluang pada masing-masing soal dapat diperoleh dengan cepat dan akurat menggunakan fungsi-fungsi distribusi yang tersedia. Jadi kita mendapatkan angka pasti dari peluangnya itu 0, berapa atau 0,0 sekian seperti itu. Sekian penjelasan pengerjaan soal teori peluang menggunakan RStudio. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.